Hai Scorpio, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, Scorpio ini adalah general reading untuk kalian Scorpio, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan jika tidak memahami apa yang disampaikan ya. Dan di sini aku akan membacakan dulu untuk Scorpio yang single ya. Love life-nya seperti apa 3 bulan ke depan. Kemudian aku akan bacakan untuk yang sudah berpasangan 3 bulan ke depan seperti apa. Dan selanjutnya aku akan membacakan tentang situasi finansial 3 bulan ke depan ya. Untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, atau Venus, oke? Kita langsung menuju ke pembacaannya, tapi sebelumnya aku mau sampaikan juga, ini aku sampaikan di setiap zodiak bahwa kedepannya kemungkinan aku akan membacakan love life itu secara umum saja, karena kalaupun dipisahkan antara yang single sama yang sudah berpasangan, biasanya pembacaannya itu ada benang merahnya atau berkesinambungan lah ya. Jadi ada persamaannya gitu. Lebih baik aku langsung bacakan saja secara umum. Kalau resonate ya silakan, kalau tidak ya jangan dipaksakan, gitu aja kali ya. Oke. Kita langsung menuju ke pembacaannya. Di sini aku melihat selain Scorpio ya, di sini ada energi Gemini, Aquarius, Taurus, Leo, Capricorn, Libra. Energi Aquarius cukup kuat ya, Pisces, dan Libra juga cukup kuat ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ada Virgo, tadi Leo juga sudah aku sebutkan ya. Oke, Scorpio single, kalau aku lihat di sini, love life kalian 3 bulan ke depan ya. Aku melihat kalian itu seperti masih berada atau menjalankan proses healing ya. Aku melihat di sini kalian itu masih dalam proses healing ya. Kalau aku lihat, itu yang membuat situasi percintaan kalian itu agak susah. Karena kalian belum benar-benar beres healingnya. Entah kalian menyadari ini atau tidak, tapi proses healing itu sedang berlangsung. Cuman apakah progresif atau jalan di tempat gitu ya. Cuman yang pasti yang mau aku sampaikan, kalian ini memang masih perlu healing ya. Prosesnya belum selesai. Karena kalau belum menuntaskan healing ini ya, belum benar-benar healing, belum healing dengan cukup, situasi percintaan kalian ke depannya juga agak susah ya, karena siapapun yang di depan kalian itu mungkin kalian akan meresponnya dengan kurang tepat gitu ya. Kurang tepat jadinya itu kayak blok, seperti menjadi blok untuk love life kalian aja, untuk yang single gitu. Akhirnya kalian selalu terjebak sebelum kalian memulai hubungan itu ya, sebelum membangun hubungan itu dengan siapapun ya, kalian kayak terjebak aja di situ, jadi tidak kemana-mana gitu. Ya paling jauh mungkin ya dekat sama orang, terus complicated, dan akhirnya tidak bisa lanjut gitu. Ya itu buat Scorpio yang masih perlu healing. Di sini aku melihat Ten of Wands. Sepertinya memang butuh usaha besar ya untuk kalian healing. Mungkin kekecewaan yang kalian terima di masa lalu itu cukup besar juga, sampai PR untuk healingnya itu juga banyak di sini kalau aku lihat ya. Kemudian di sini ada Seven of Swords ya. Kalau aku lihat ya, sebenarnya ada orang yang mau membangun hubungan atau komitmen sama kalian di sini kalau aku lihat ya. Ada orang yang sebenarnya ingin berusaha untuk bersama kalian. Tapi entah kalian melihat ini atau tidak ya. Kalau aku lihat orang ini sebenarnya tulus ya, tulus, benar-benar serius ingin punya komitmen jangka panjang sama kalian. Jadi bukan cuman senang-senang 1-2 hari aja. Kalau aku lihat di sini pandangan dia atau harapan dia pada kalian itu cukup panjang gitu loh ya. Harapannya itu adalah komitmen jangka panjang. Ya, itu yang aku lihat di sini. Cuman
Mungkin situasi kalian itu tadi ya, kalian masih punya trust issue. Ya wajar lah ya kalau orang pernah dikecewakan lalu punya trust issue, itu wajar gitu. Cuman mungkin hati kalian itu belum benar-benar siap karena masih ada radang di situ. Jadi radangnya memang harus benar-benar dibereskan agar kalian itu siap menerima seseorang yang baru di hidup kalian. Gitu. Kalau memang kalian mau menerima seseorang ya, kalau memang kalian mau membangun hubungan, tapi kalau tidak ya semua terserah sama kalian juga sih, kan tidak wajib juga ya gitu. Kemudian di sini aku melihat ya di sini orang itu, aku melihat sih ada orang yang sebenarnya mau membangun sesuatu ya, jelas hubungan ya dengan kalian gitu ya, membangun sesuatu yang stabil sama kalian. Di sini aku melihatnya kayak gitu. Cuman keadaannya tuh kayak berubah ke arah konflik. Jadi belum berhasil direalisasikan, kalian sudah dihadapkan pada konflik. Konflik antara kalian Scorpio dengan mereka gitu. Orang yang mau dekat sama kalian, orang yang mau punya komitmen atau hubungan sama kalian. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi itu di Seven of Swords itu penjelasannya. Kalau aku lihat ya, kalian menemui masalah yang sama terus karena mungkin hati kalian belum siap aja ya. Tapi kalau yang mendekat sih ada, kalau aku lihat di sini ada yang sebenarnya punya ketulusan dan keseriusan sama kalian gitu ya. Dan di Nine of Swords di sini aku melihat kalian itu kayak agak takut ya untuk membangun hubungan gitu. Di sini aku melihat kayak banyak ketakutan dalam diri kalian. Ketakutannya itu gini, aku jelaskan lagi ya. Di kartu ini, kalian itu seperti punya harapan yang besar ya untuk sebuah hubungan gitu. Kalian punya impian, kalau kalian menjalin hubungan, kalian ingin seperti apa, dengan siapa, bagaimana jalannya. Sebenarnya impian kalian tentang love life ya, tentang sebuah hubungan itu besar. Tetapi ketakutan kalian di sini juga besar gitu. Jadi setiap kalian ingin menggapai itu, kalian selalu ditarik oleh ketakutan kalian. Jadi tangan kalian ingin meraih ini, ya. Tangan meraih ini, ingin berusaha meraih ini, tapi kaki kalian itu ditarik dan dirantai oleh ketakutan kalian, dan itu memang ada hubungannya sama masa lalu di sini, ya. Jadi di sini kalau aku lihat, walaupun ada cinta yang datang pada kalian, kalian bisa jadi tidak melihat itu atau tidak benar-benar puas dengan hal itu. Antara tidak melihat atau kedatangannya itu tidak membuat kalian puas aja, tidak sesuai dengan harapan kalian gitu. Intinya kalian cenderung terkesan menolak itu sih. Tapi gini ya, kita juga nggak bisa memaksakan. Kalau orang memang nggak oke, nggak merasa oke, nggak suka, ya nggak bisa dipaksakan gitu kan. Jangankan itu, orang yang masih belum siap untuk menerima siapapun ya di hidupnya, di hatinya, itu juga tidak bisa dipaksakan. Semua butuh proses, tiap orang prosesnya itu beda-beda ya. Jadi nggak usah dipaksakan, cuman aku hanya melihat peta permasalahan yang ada di sini aja. Aku bukan minta kalian memaksakan kalau kalian belum mau gitu ya. Yang penting kita konsekuen aja. Maksudnya gini, oh gue emang belum mau terima orang gitu. Gue masih belum siap menerima siapapun, gue belum mau menjalin hubungan gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu kalian konsekuen ya. Tapi kalau kayak gini ya, kalau yang aku mau kasih contoh nih, yang tidak konsekuen itu kalau misalkan gue pengen punya hubungan nih, tapi dia tidak mau ada usaha juga gitu untuk siap menerima hubungan itu gitu. Ya bukan berarti semua orang bisa dia terima, nggak juga sih sebenarnya. Cuman apa ya? Dia tahulah situasinya seperti apa. Nah, kalau memang benar-benar dia ingin hubungan, dia harus menyelesaikan situasinya itu gitu, agar bisa attract hubungan yang memang sesuai, ya masih sesuai dengan harapannya gitu, masih bisa dia terima gitu. Ya pokoknya ngerti lah ya. Intinya
punya hubungan itu tidak dipaksakan, menerima orang itu tidak dipaksakan, itu semua kembali sama kalian. Yang aku lihat situasinya seperti ini aja gitu ya. Untuk yang single, kalau aku lihat sebenarnya cinta itu datang aja, cuman kalian nggak happy aja dengan kedatangannya gitu. Bisa jadi kalian fokus sama masa lalu, fokus sama kesedihan kalian, lalu kalian tidak melihat cinta yang datang atau berusaha mendekat ke arah kalian gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ya, akhirnya mereka mundur teratur, bisa jadi kayak gitu juga. Atau respon kalian kurang menyenangkan juga, bisa jadi pada cinta yang datang. Karena kalian masih terbelah pikirannya dengan isu di masa lalu yang membuat kalian kecewa, trauma, dan lain sebagainya gitulah ya. Oke, jadi untuk Scorpio yang single, kalau aku lihat di sini sih ada aja yang mau mendekati kalian ya. Aku melihat di sini ada pertemuan, ada kesempatan untuk memulai hubungan baru, itu bahkan ada juga gitu kan. Ada orang yang mau mendekati kalian gitu kan. Cuman semua kembali sama kalian dan balik lagi. Tiap orang butuh prosesnya masing-masing ya, beda-beda dan tidak bisa dipaksakan, namanya perasaan itu gitu ya. Oke, itu saja untuk Scorpio yang sudah berpasangan, maaf. Scorpio yang single ya, kita beralih ke Scorpio yang sudah berpasangan. Hai Scorpio yang sudah berpasangan, kira-kira seperti apa love life kalian 3 bulan ke depan? Oke, kita langsung saja bahas di sini. Selain Scorpio, di sini aku melihat ada energi Pisces dan Aquarius ya. Sun, Moon, Rising atau Venus. Seperti tadi sih ada Sagittarius, maaf. Ada Taurus, ada Leo, ada Aries. Oke, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Cancer juga sih di sini ya. Baik, Scorpio. Aku melihat di sini buat kalian yang sudah berpasangan, sepertinya kalian ini saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan pasangan kalian atau hubungan kalian itu sedang dingin, ya. Bisa saja kalian sedang off, kalian sedang rehat, kalian sedang menjaga jarak, atau intinya hubungan kalian nggak baik lah, sedang tidak baik ya. Bisa jadi kayak orang asing gitu loh ya. Kayak benar-benar dingin dan ada pagar di antara kalian itu ya. Pagar yang tidak terlihat ya, tapi bisa dirasakan, kira-kira seperti itu. Itu yang aku lihat di sini. Nah, kemudian yang aku lihat di sini beberapa bulan ke depan atau 3 bulan ke depan ya, ada yang berusaha memperbaiki hubungan ini. Ada yang ingin melakukan inisiatif itu. Apakah kalian atau pasangan kalian ya, balik lagi ini general reading ya, general reading. Jadi intinya di sini aku melihat ada orang yang setelah lama tidak baik hubungannya ya, dan mereka semua berproses, mereka semua kayaknya itu terpisah jauh gitu ya. Tadinya jalan bersama, tiba-tiba rasanya mereka itu kayak dipisahkan oleh sesuatu lah ya, yang jelas. Mungkin ini kayak digambarkan orang yang nggak sadar mereka jalan masing-masing, tahu-tahu mereka sudah terlalu jauh posisinya satu sama lain gitu ya. Jarak di antara mereka yang memisahkan itu udah terlalu jauh gitu. Nah, di sini aku melihat setelah situasi itu lama berlangsung ya, beberapa bulan ke depan sepertinya ada yang melakukan langkah untuk mendekat. Itu yang kulihat di sini ya. Konflik di antara kalian memang belum benar-benar selesai. Bahkan saat ada yang mendekat atau ada yang melakukan inisiatif untuk berkomunikasi dulu dan menyelesaikan ini gitu ya, masalah ini, sebenarnya kalian pun tidak bebas dari konflik itu ya. Kalian masih harus menghadapi perdebatan, menghadapi ya potensi terjadinya konflik ya. Maksudnya kalian sendiri sebenarnya sudah berkonflik gitu, cuman diam-diaman. Nah, saat ada yang berusaha mendekat dan berbicara atau berkomunikasi gitu kan, tidak bisa dihindari, atau potensi terjadinya konflik
secara lisan ya, perdebatan gitu yang bisa terlihat langsung itu potensinya lumayan ya di sini, kayak itu hal yang harus dilalui gitu loh untuk um, mencapai mufakat mungkin ya. Intinya untuk mencapai mufakat kan kita perlu bermusyawarah ya katanya. Nah, dalam musyawarah itu apalagi orang ya beda pikiran gitu kan. Wajar kalau terjadinya konflik. Wajar kalau terjadinya perdebatan, wajar kalau ada yang tidak sepaham gitu loh di situ. Dua orang yang berbeda itu pasti mungkin saja gitu kan menemui hal-hal yang berbeda juga gitu loh dalam pemikiran gitu loh, dalam kemauan, dalam harapan kayak gitu ya. Jadi memang untuk mencapai mufakat itu harus melalui musyawarah, dan untuk musyawarah atau komunikasi itu bisa saja harus melalui atau menghadapi konflik itu. Tinggal bagaimana menghadapi itu dan berusaha handle itu gitu loh. Jadi kayak kita berlayar di lautan gitu ya. Badai, ombak ya, cuaca yang bisa jadi tidak sesuai dengan harapan ya, yang menyulitkan posisi kita di tengah laut, itu mungkin saja terjadi kan. Apalagi badai, ombak lah ya. Ombak itu kan nggak bisa dihindari ya. Maksudnya namanya lautan itu kan pasti ada ombaknya gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi itu hal yang harus dihadapi. Tinggal bagaimana kita bisa melalui itu aja sih ya. Bagaimana kita punya tips and trick aja. Bagaimana kita bisa mempelajari hal itu, jadinya kita bisa menghadapi hal itu, bisa lulus menghadapi itu gitu. Kita bisa melalui itu gitu. Ya, bagaimana kita memahami dinamika ombaknya. Aku nggak ngerti sih, apakah kita bisa memahami dinamika ombaknya. Ya intinya kita paham lah ombak itu seperti apa, dan bagaimana mengantisipasi agar kita tidak tergulung ombak gitu ya. Atau ya kita bisa survive sampai ombak itu reda gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya balik lagi itu memang sudah resiko gitu kan. Cuman kalau tidak berbicara dan tidak berkomunikasi, tidak dapat penyelesaian juga kan untuk situasi kalian gitu. Nah, di sini kalau aku lihat memang ada situasi yang berubah ya di hubungan kalian ini, apalagi di sini ada Judgment dan ada Two of Swords. Setelah kalian melalui pembelajaran itu ya, situasi itu yang mungkin agak lumayan complicated lah di sini. Intinya kalau kita sudah memetik pelajarannya, mungkin kita akan dapat rewardnya ya. Kalau kita sudah menjalani itu dengan baik, ya kan? Kalau kita tidak menjalani itu dengan baik ya, kita kayak harus menjalani konsekuensi juga kan dari langkah kita gitu. Ya tapi kalau kita sudah bisa melalui itu ya, menjalani itu dengan berusaha menjalani itu dengan prinsip sih. Maksudnya gimana ya? Kayak contohnya kita nggak ada duit gitu ya kan. Kita pasti punya pilihan dong, apakah mau tetap bekerja yang legal, walaupun itu sulit ya, situasi kita agak sulit gitu ya, atau mau cari jalan singkat yang itu jelas ilegal gitu ya. Kalau kita berhasil melalui itu dengan tetap berpegang sama prinsip kita dapat rewardnya yang oke juga kan. Sebutlah itu karma baik gitu ya. Tapi kalau kita justru ya udahlah, shortcut aja ya kan, ya udahlah shortcut aja gitu ya, atau justru kayak gelap mata menghalalkan segala cara ya, jadi menempuh hal atau jalan yang ilegal gitu kan, itu kan ada konsekuensinya sendiri yang harus kita jalani gitu. Jadi mungkin kita tidak benar-benar beres dengan urusan kita di situ, bisa aja harus ada hal-hal yang harus kita bayar lagi gitu loh ke depannya dari tindakan kita gitu. Jadi itu sih yang aku lihat di Judgment ini. Ketika kalian sudah melalui ini dengan cukup baik ya kan, walaupun situasinya kayak gitu ya kan, ya namanya hal yang gak enak itu ya ada aja lah. Tapi kan ya itu gak harus terus-terusan gitu. Kalian selesai dengan itu, aku melihat di sini ada reward ya.
ada hal positif lah buat kalian. Situasi berubah ya di sini. Ada akhir sih di sini ya, kalau aku lihat ya. Tapi akhir ini ke arah perdebatan memang ya, ke arah konflik ya. Cuman di sini ada penyelesaian. Jadi mungkin ini konflik yang itu tadi yang akhirnya harus dihadapi, cuman untuk menuju ke penyelesaian gitu loh. Jadi gimana ya, kayak untuk kita sampai ke pulau seberang kan mau nggak mau kita harus melewati laut itu kan. Mau kita pakai kapal atau pakai pesawat, kita harus melalui laut itu gitu. Jalur udara atau jalur air kita harus melalui laut itu karena ini beda pulau gitu ya. Mungkin konflik itu di situ kayak gitu ya. Cuman di sini aku melihat di sini ada Ace of Cups 2 kali loh ya. Ace of Cups juga di sini ya. Jadi kalau aku lihat sih akhirnya akan ada komunikasi yang dituntun oleh cinta itu. Karena cinta masih ada di sini. Akhirnya ya kalian kembali lagi dan berbicara lagi gitu. Walaupun keadaan tidak langsung berubah baik dan nyaman gitu ya, tapi kalian sadar memang ini harus ditempuh dan kalian ingin mendapatkan penyelesaian. Intinya cinta yang menuntun kalian untuk bertemu lagi, bersama lagi, duduk bersama lagi dan membahas ini gitu. Ya, jadi ini rekonsiliasi dengan pasangan sih, dengan cinta lama bisa jadi kayak gitu. Rekonsiliasi dengan pasangan atau rekonsiliasi dengan cinta lama, intinya gitu ya. Di sini ada the full 2 kali ya. Ini the full, ini juga the full. Ya, energi Aquarius cukup kuat di sini. Kalau aku lihat di sini, ya ada orang yang ingin memulai sesuatu yang baru lagi, membuka lembaran baru dan mereka ini kayaknya siap sih untuk bekerja ekstra untuk hubungan ini. Mereka siap bekerja ekstra untuk hubungan ini di Seven of Wands yang aku lihat kayak gitu. Ya, jadi mereka tahu apa yang harus mereka persiapkan, keberanian, tekad, dan energi, dan mereka siap lah kalau memang itu yang harus dibayar atau harus dijalani gitu. Itu aku melihatnya kayak gini ya di sini. Jadi penyelesaian untuk hubungan kalian yang sudah lama membeku kali ya. Mungkin itu judul yang tepat untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, atau Venus yang sudah berpasangan ini gitu. Six of Pentacles, Ace of Cups, tadi kan aku udah bilang ada Ace of Cups juga. Ya, ini kayak masih stuck sama orang lama ya. Masih stuck sama orang lama, belum bisa memindahkan mereka gitu. Kayak memindahkan apa aja gitu kan. Ya maksudnya belum bisa memindahkan di hatinya gitu ya. Dan memang hubungan kalian sebelumnya banyak konflik dan kayak ini ya bener-bener banyak luka yang belum dibereskan di situ. Dan untuk membereskan luka ini memang perlu berbicara ya, saling menyadari kesalahan satu sama lain, lalu ya di situ mungkin menuntun pada saling memaafkan kali ya gitu. Pokoknya ada yang ingin membereskan luka dan sakit hati dan konflik di masa lalu ya. Jadi ingin rekonsiliasi, ingin mempertahankan hubungan, ingin memperjuangkan hubungan. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi mereka siap untuk kerjasama mensukseskan rekonsiliasi ini. Mereka siap bekerja sama untuk menyelamatkan hubungan ini. Itu yang aku lihat di sini untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, atau Venus yang sudah berpasangan. Kita langsung menuju ke situasi finansial 3 bulan ke depan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke, Scorpio, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ini adalah situasi finansial yang aku lihat 3 bulan ke depan untuk kalian ya. Ya, kita membaca energi saat ini aja. Ingat, semuanya juga masih dinamis ya energinya ya. Maksudnya ke depannya selama itu belum terjadi ya masih dinamis lah ya. Dinamikanya gitu ya, bisa kalian improvisasi gitu ya. Di sini aku melihat ada energi Virgo, Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus, dan ada Leo ya. Ada Capricorn.
Ada Taurus. Oke, itu bisa di Sun, Moon, Rising, Venus. Scorpio, kalau saat ini dan sebelumnya sampai saat ini mungkin ya, kalian terlihat juggling atau berusaha seimbang dengan situasi finansial yang belum sesuai harapan kalian kalau aku lihat di sini ya, antara harapan, kebutuhan itu belum bisa dijawab oleh situasi finansial kalian gitu loh. Harapan, kebutuhan itu belum buat kalian belum benar-benar sesuai dengan apa yang kalian dapatkan untuk menutupi itu semua gitu loh. Bukan berarti kurang juga sih kalau aku lihat di sini, cuman tidak sesuai dengan ekspektasi kalian aja, nggak sesuai dengan harapan. Dan kalau dihitung-hitung dengan apa yang kalian butuhkan, kalian berharapnya itu apa yang kalian raih di finansial kalian itu lebih lagi, mungkin biar kalian bisa lebih banyak menabung, lebih banyak menyisihkan, entah ya karena juga ini general reading, tapi aku melihat di sini kalian sedang juggling dengan situasi finansial yang tidak sesuai dengan harapan kalian. Mungkin dengan apa yang kalian dapatkan, kalian berusaha agar itu bisa tetap seimbang, hidup kalian bisa tetap seimbang, itu tetap cukup, entah bagaimana caranya, ya kan? Kalian mungkin berharap atau berusaha masih bisa menabung di sini. Tidak kurang, cuman belum sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, di sini kalau aku lihat kalian terus berusaha seimbang dan terus mencari jalan untuk menghasilkan lebih ya di sini kalau aku lihat ya. Dan yang aku lihat di sini juga ya ada Aries, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ada The Magician. Nah, akhirnya kalau aku lihat sih kalian berhasil memanifestasikan itu. Jadi usaha kalian untuk bisa mendapatkan materi sesuai dengan ekspektasi kalian, aku lihat di sini membuahkan hasil. Apalagi di bottom of the deck ini ada the Sun gitu ya. Jadi 3 bulan ke depan sepertinya kalian mulai mendapatkan jawaban ya dari upaya kalian di pekerjaan dan karir kalian gitu ya. Di sini ada 5 of Wands, 3 of Wands, Queen of Cups 2 kali, 2 of Swords, 3 of Pentacles, the Fool, dan di sini memang ada 10 of Swords sih ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalian itu mungkin di tempat kerja ya itu banyak tekanan dan kompetisi gitu ya. Tapi aku melihat di sini jiwa kerja keras kalian itu bermain gitu ya. Kalian akhirnya dengan ketekunan dan jiwa pantang menyerah itu ya, akhirnya ya kalian bisa merubah keadaan ya, merubah keadaan jadi lebih baik. Tekanan kalian kalian berhasil mengurangi tekanan yang ada ya. Memang sepertinya kalian mendapatkan tekanan atau tuntutan dari berbagai arah gitu, cuman kalian berhasil menanggulangi itu sehingga tekanan di hidup kalian atau di tempat kerja kalian ini bisa berkurang ya. Justru keadaannya akhirnya berubah jadi lebih mudah aja untuk kalian gitu. Kalian mendapatkan jalan yang nyaman juga gitu ya. Tapi kalau tadinya mungkin kalian merasa defisit gitu ya, aku melihat di sini mulai ada surplus gitu. Defisit di sini bisa jadi kalau dihitung dengan energi kalian, kelelahan kalian, apa yang harus kalian korbankan gitu kan. Cuman aku melihat di sini nantinya ada kelebihan kok, ada surplus itu. Keadaan berubah, mulai lebih ringan gitu. Kompetisi yang kalian hadapi akhirnya bisa selesai juga sih kalau aku lihat di sini. Mungkin awalnya tekanan banyak itu karena banyaknya kompetisi juga sih. Tapi keadaan seperti yang aku bilang akan berubah ya. Mungkin kalian bisa memenangkan situasi, bisa jadi ya. Dan di sini ada 10 of Cups, ada 7 of Wands, 4 of Wands. Di sini ada The Magician dan ada The Sun. Jadi kalau aku lihat sih
Ini ke arah yang membahagiakan 3 bulan ke depan, karena kalian mengupayakan untuk mencapai kemenangan itu, ya. Jadi, 3 bulan ke depan mungkin kalian bisa memenangkan kompetisi atau perlombaan ini gitu ya. Mungkin saja 3 bulan ke depan itu, kalau aku lihat bisa jadi keuangan itu lebih lancar ya, masuknya itu lebih lancar. Kalian mulai menikmati pekerjaan dan hasilnya gitu loh. Itu yang kulihat di sini. Ya, jadi ada kebahagiaan dalam keuangan, intinya 3 bulan ke depan untuk kalian ya. Good luck buat kalian Scorpio, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Semoga diberikan yang terbaik ya. Oke, bye Scorpio.